Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumainah, NPM 2022070805, nomor absen 17, lokal 3B non reguler. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang software system. Rumusan masalah yaitu sebagai berikut. 1. Apa itu software system? 2. Jelaskan sejarah software system. 3. Apa saja fungsi dari software system? 4. Jelaskan spesifikasi software system. 5. Contoh dari software system. Adapun tujuan penulisan yaitu 1. Untuk mengetahui software system. 2. Untuk mengetahui sejarah software system. 3. Untuk mengetahui apa saja fungsi dari software system. 4. Untuk mengetahui spesifikasi software system. 5. Untuk mengetahui contoh dari software system. Pengertian software system. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dan dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak dapat memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan programmer yang ditulis oleh seorang programmer atau orang yang akan ahli di bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi komputer agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer. Kemudian perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer Anda pun tidak dapat dijalankan. Pasalnya, dengan software itulah yang merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada sebuah komputer. Sejarah perangkat lunak atau software system. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1980-an oleh Charles Babbage, namun baru dikenalkan secara resmi kepada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan aplikasi ke masalah etching. Alan Turing merupakan seorang ahli matematika, menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan berbagai program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Sementara untuk software sendiri dicetuskan oleh John Tukey yang juga berpotensi sebagai alat matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangannya, perangkat lunak terbagi menjadi ke dalam 4 era, yaitu 1. Era pemula. Perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Dulunya perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan dan hanya digunakan untuk satu tujuan tertentu. Kedua, era stabil. Pada era ini, perangkat lunak dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi, sehingga tidak dapat dipakai oleh kalangan peneliti dan akademi saja, namun juga industri dan perusahaan. Selain itu, pada masa ini juga mulai diterapkannya sistem. 3. Era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi 2,
yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. Keempat, era modern. Selanjutnya, pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih, dan di masa ini perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara atau maupun gambar, serta distribusinya ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Fungsi software system. Beberapa fungsi software system yang ada pada sistem operasi komputer adalah: 1. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. 2. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dibutuhkan. 3. Software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. 4. Software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebagai sebuah program di dalam komputer. Spesifikasi software untuk komputer. Beberapa jenis software di atas ada spesifikasi yang ada pada perangkat komputer tersebut. Spesifikasinya adalah: terdapat beberapa spesifikasi software yang bisa mendukung operasi pada komputer seperti: 1. Sistem operasi untuk mesin server. Beberapa di antaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server, misalnya Calder, Debian, Red Hat, dan mesin banyak lagi, serta sistem operasi khusus server yang lain. 2. Aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, data server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. 3. Aplikasi untuk pengelola lalu lintas jaringan. Di antaranya seperti routing atau proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim sebuah jaringan ke satu jaringan yang lainnya, atau yang lainnya seperti NMS, Network Management System. NMS di sini berarti pemantauan jaringan network yang berguna dalam pengawasan jaringan komputer. Contoh software. Dari beberapa penjelasan lengkap mengenai software di atas, kurang lengkap rasanya apabila Anda belum mengetahui contoh software itu sendiri. Di bawah ini merupakan contohnya, yaitu sebagai berikut. 1. Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa Anda gunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. 2. Microsoft Office PowerPoint. Software yang digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Anda bisa menggunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan masih banyak lagi lainnya. 3. Microsoft Excel. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word. Perangkat ini digunakan mengedit serta sebuah dokumen dengan tampilan kolom. 4. Mozilla Firefox, sebuah software yang berguna yang dapat Anda gunakan sebagai peramban web. Install Firefox bebas dengan sumber terbuka. Nah, itu tadi penjelasan dari makalah saya yang berjudul Software System.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.